Waktunya belum tepat Kak, saya ditahan untuk tidak bicara. Nah, kalau misalnya ini bukan Linda yang dimaksud, tetapi kok dia bisa bicara seperti itu seakan-akan tahu, seakan-akan dia memang Linda yang dicari. Beberapa hari ke belakang saya penasaran dan mampir ke tempat itu, gak ada tulisan itu baru dituliskah? Ya, di sini juga ada orang yang pada saat itu ya beberapa hari katanya dia lewat sini. Sini berkomentar, justru yang kuat adalah CCTV, emang ada bukti CCTV-nya. Ya, baru-baru ini para netizen kembali menyelidiki sebuah akun yang diduga adalah Linda, sahabatnya Pina. Seperti yang kita tahu ya, jika Pina dan juga Egi ini terbunuh karena kasus yang sudah lama. Tetapi di sini banyak netizen yang terus memburu akun-akun yang memang diduga adalah orang-orang terdekat dari kumpulan yang terlibat. Salah satunya adalah Linda. Sekalipun Linda di sini mengaku dia tidak ada di tempat kejadian, tetapi setidaknya Linda pasti tahu ya mengenai asal-usul keluarga para pelaku dan juga inti masalah kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, kemudian sebelum kita melihat akun tersebut ya, apakah ini benar 100% Linda asli atau enggak? Di sini juga sebelumnya ada mantan Bupati Cirebon yang melaporkan Hotman Paris kemarin. Ternyata di sini dia itu baru 15 menit dilantik langsung dipecat ya. Yang mana di sini kabarnya penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, setoran miliaran rupiah dan yang lainnya. Jadi di sini saat sidang di Pengadilan Tipikor ya, mantan Bupati Cirebon ini divonis bersalah dengan hukuman 7 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Tapi pada saat itu mantan Bupati Cirebon ini dia tidak terima ya. Ia kemudian mengajukan banding namun hasil tak sesuai yang diharapkannya. Kemudian justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan hukumannya diperberat menjadi 9 tahun kurungan penjara. Ya, kemudian ini ada salah satu akun yang bernama Linda. Jadi Linda ini terus dicari oleh para netizen. Yang pasti menjadi sasaran adalah orang-orang yang namanya itu mirip ya dengan temannya Pina ataupun sahabatnya Pina. Intinya orang yang di Cirebon pasti akan dicari tahu ya, baik itu dari Instagram, TikToknya ataupun juga Facebooknya. Nah, baru-baru ini muncul ya nama Linda Oktavianto, namun ini belum 100% terbukti bahwa dia adalah Linda yang asli ya. Kita lihat dulu di sini ada komentar dari netizen ya. Jaket yang biru dipakai Linda ini sepertinya sama yang menutupi mayat almarhumah Pina gak sih, katanya ya. Kita lihat lagi balasan yang lainnya. Jangan-jangan si Linda ikut terlibat. Nah, di sini kan kabarnya Linda ini menikah dengan Egi ya. Kayaknya sih kalau misalnya benar-benar Linda ini menikah dengan Egi, pasti Linda tahu di mana suaminya. Namun ini kayaknya sih tidak mungkin ya. Kalau misalnya memang benar-benar Linda menikah dengan Egi, ya pastinya dia juga akan terseret. Nah, di sini ada yang berkomentar juga, itu suaminya tetangga saudara gue. Jadi ini kayaknya kenal ya bahwa ini bukan Linda yang dimaksud. Tapi kita lihat ya nanti seperti apa, karena dari akun ini juga kayak ada penjelasan-penjelasan yang mencurigakan sehingga netizen terus melihat dan memperhatikan akun ini. Nah, di sini ikutan takut ungkap fakta gak sih? Pastikan nih pelaku pada punya tetangga yang hujat berita ini seliweran tapi pada takut. Kemudian di sini juga ya, Linda mungkin ngadu ke si Egi, akhirnya Egi yang balas dan akhirnya mereka berdua menikah. Ada juga yang mengatakan curiga sama statusnya yang ia tuju sama seseorang yang cuma nyebutin inisial V sama D aja. Nah, kemudian ini yang dimaksud ya bahwa Linda itu menikah dengan Egi. Tapi ini kayaknya sih bukan foto Egi, tetapi netizen mencurigai gitu ya. Ini belum tentu 100% bahwa dia adalah Linda dan juga Egi. Kita lihat ya di sini captionnya. Netizen memang luar biasa, kelacak juga keberadaan Linda. Kemudian kita lihat dari segi komentarnya, biasanya ketika ada postingan-postingan yang ditujukan itu adalah Linda atau bukan, maka di setiap komenannya pasti orang ada yang tahu bahwa itu bukan ataupun itu iya gitu ya. Nah, di sini juga kan yang paling diperhatikan adalah dari tanda ataupun tato. Tato itu kan tidak akan bisa dihilangkan ya, kalau memang tidak niat di laser. Egi-nya jelek, kirain ganteng kayak di film katanya. Kok beda banget Lindanya. Nah, di sini Linda itu pada awalnya kan pada tahun 2018 juga dia memang
terlihat tidak memakai kerudung kalau sekarang kerudung. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ciri-ciri DPO juga, daftar pencarian orang yang ketiga ini yang masih diburu polisi itu juga kan ciri-cirinya mulai dari tinggi badan ya, ada yang 160 cm, ada yang 170 cm. Nah, dari sini juga tentunya ini kan sudah lama ya, pastinya mereka akan tambah tinggi. Jangan-jangan Egy dari 160 cm jadi 200 meter gitu kan. Itu kan bisa jadi aja ya guys. Oke, jadi di sini kita lihat lagi ya, ada juga sindiran dari Hotman Paris sebenarnya. Ini Hotman Paris mengunggah videonya ini, yang mana di sini captionnya ini kayaknya sih dia juga bertanya-tanya ataupun ya kayak sindiran gitu. Di pengumuman DPO disebutkan, kata Hotman Paris ya dalam captionnya, nama dan nama desanya. Tapi apakah penyidik tahu jika rumahnya, nama orang tuanya? Sebaliknya penyidik tidak punya foto orang DPO atau tidak berani umumkan? Dengan tanda tanya. Ini nanya loh, kata Hotman Paris seperti itu. Kemudian di sini reaksi dari komentarnya para netizen. Kalau udah Bang Hotman turun tangan pasti diusut sampai hal sekecil apapun. Ya, kemarin-kemarin juga ada yang tertangkap tuh ya, DPO 8 tahun udah ketangkep, masa ini nggak ketangkep kayak gitu ya. Kemudian juga di sini netizen ada yang menyarankan Bang Hotman Paris ini untuk coba ya teman Pina si Linda itu juga diinterogasi, yang mana kan dia harusnya tahu juga si Eki itu kan bestie Pina dia juga. Kemudian ini kembali lagi ke bagian akun FB Linda Oktavianto ya, yang mana di sini ada caption dari netizen dan capturean juga. Tuh kan benar bahwa si Linda sahabat Pina tuh yang akun FB Linda Oktavianto. Namun kita lihat di sini di komentar netizen lainnya, Teteh coba jujur aja teh, kasihan almarhum. Teteh Pina gak tenang teh. Aku yakin teteh orang baik, aku yakin teteh orang sabar, dan jangan sampai teteh nyesek. Jujur lebih baik teh, lega dan gak ada beban lagi. Semangat jujur, gitu ya. Dan di sini Linda Oktavianto membalas, waktunya belum tepat kak, saya ditahan untuk tidak bicara. Nah, kalau misalnya ini bukan Linda yang dimaksud, tetapi kok dia bisa bicara seperti itu, seakan-akan tahu, seakan-akan dia memang Linda yang dicari selama ini oleh para netizen ya, kayak gitu. Kemudian dibalas lagi oleh netizen terhadap si Linda Oktavianto ini. Aku mohon teteh, cuma teteh yang bisa ungkapin dalam kasus teteh Pina. Jangan sampai teteh Pina nyamperin teh Linda, kayak gitu ya. Kemudian balasan dari netizen yang mengomentari postingan ini, ditahan berbicara atau takut ditahan dijeruji. Banyak berita kalau Linda nikah sama Egy itu kayaknya bener deh, karena dari awal emang Linda suka sama Egy. Tapi Egynya sukanya sama Pina, dan si Linda dari awal tahu rencana itu tapi dia tutup mulut. Ya itulah mengapa para netizen ini menyarankan agar Linda ini ya untuk keluar dari sarangnya untuk mengklarifikasi. Setidaknya di sini polisi juga ya memang harus menginterogasi ya si Linda ini. Sekalipun dia bukanlah orang yang ada dalam kejadian TKP, setidaknya dia mungkin tahu gitu ya. Bisa saja dia tahu mengenai asal masalahnya seperti apa. Karena kan kalau kita lihat dari kesimpulannya kejadian ini ya kayak ada yang ditolak gitu kan dari cintanya Pina, sehingga ini bisa masuk ke dalam dugaan kita. Kemudian di sini kenapa kakaknya Pina gak interogasi langsung aja dari hati ke hati, kan tahu rumahnya, dan Linda ponakan teman Kak Pina sendiri. Kemudian netizen juga di sini heran ya, udah 8 tahun berlalu kok masih aja waktu belum tepat, jadi nunggu kapan? Ya kayaknya sih ini adalah akun Linda yang asli ya. Kalau misalnya dia adalah Linda yang salah sasaran, tentunya dia tidak akan menjawab komentar yang mengatakan waktunya belum tepat kak, saya ditahan untuk tidak bicara. Nah, kira-kira siapa yang menahan Linda untuk tidak bicara ini? Kemudian di sini juga ada sebuah postingan yang memperlihatkan kayak di sebuah tempat. Kalau kita lihat ya, misalnya di sebuah tempat kayak nongkrong gitu misalnya ya, suka ada yang namanya memang grup-grup gitu ya, grup geng ataupun juga nama-nama orang dari grup tersebut ditulis di tembok-tembok kayak gini nih. Ini juga ada Peggy Rong ya, Peggy Perong mungkin nih, tapi tulisannya Peggy Rong. Ada Raisona juga, tapi di sini netizen curiga nih bahwa tulisan-tulisan tersebut itu adalah tulisan yang baru. Kita lihat nih, tulisannya kayak baru ya. Kemudian di sini sepemikiran ya, banyak netizen yang sepemikiran mengenai tulisan tersebut itu kayak baru. Apakah ini tulisan lama atau baru? Yang pasti ini juga masih diselidiki ya. Netizen ini aktif teman-teman. Beberapa hari ke belakang saya penasaran dan mampir ke tempat itu, gak ada tulisan itu baru dituliskah? Ya di sini juga ada orang yang pada saat itu ya beberapa hari katanya dia lewat sini, dan di lokasi ini itu tidak ada tulisan kayak gini ya, kayak Egy Perong, kayak Raisona, nggak ada. Ini berarti
diduga adalah tulisan-tulisan baru. Entah apa maksudnya ada tulisan-tulisan tersebut secara sengaja seperti itu kalau memang itu benar baru tulisannya. Nah, di sini juga ada netizen yang bertanya nih. Mungkin dia juga bingung ya. Saya mau tanya sama netizen se-Indonesia, kalian lebih percaya ke kuasa hukum keluarga almarhumah Pina apa kuasa hukum para pelaku? Mohon dijawab. Kita lihat ya jawaban netizen. Heran kan bang sampai harus bikin pernyataan kayak gini, entahlah. Ada juga nih, kalau gua percaya ke keluarga Pina, apalagi Bang Hotman, cuma keluarga Pina juga tidak tahu kerja polisi. Maka dari itu dia minta keadilan. Dan juga di sini ada yang mengatakan jika itu adalah permainan, tulisannya masih baru ya. Ini ya memang ini mencurigakan sih, apa sih maksudnya ada tulisan-tulisan baru kayak gini. Kemudian di sini kalau kita lihat dari postingan Liputan 6 SCTP, di sini kejanggalan di kasus Pina Cirebon ini, kuasa hukum terpidana membeberkan bahwa CCTV di tempat kejadian perkara tidak pernah dibuka. Nah, artinya di sini memang ada bukti dari CCTV juga yang memang belum dibuka, karena pada saat itu di persidangan, jika kuasa hukum dari para tersangka yang sekarang ditahan itu ya mereka tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan ahli yang bisa ngecek CCTV tersebut. Yang menjadi pertanyaan, CCTV tersebut itu sekarang kemana? Apakah alasannya ini kesambar petir atau masih ada atau hilang kayak gitu ya? Ini kan menjadi pertanyaan dan kecurigaan juga. Kalau kita lihat dia di YouTube juga mengenai CCTV kejadian Pina dan Eki, kan gak ada yang benar ya, isinya ya ternyata berbeda seperti itu. Ya, netizen di sini berkomentar, justru yang kuat adalah CCTV, emang ada bukti CCTV-nya. Nah, di sini juga ada netizen yang berkomentar lagi, buka FB Linda Oktavianto, buka galeri scroll foto, Pina lihat komen paling di atas 7 tahun yang lalu, kalau kangen doain biar di sana dikasih tempat. Itu Linda asli dan kuncinya ada di dia. Ya, sampai saat ini Linda ini belum angkat bicara ya, tetapi ada memang akun Linda Oktavianto ini yang diduga adalah ini Linda asli, tetapi belum dapat dipastikan secara 100% dia adalah Linda teman ataupun sahabatnya almarhumah Pina. Tetapi kalau kita lihat dari segi jawabannya di komentar, dia mengatakan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat ataupun belum tepat dia untuk angkat bicara, padahal ini sudah 8 tahun. Kapan lagi kalau dia tidak bicara? Entah siapa yang dimaksud untuk menahan dia tidak berbicara ke publik untuk menjelaskan mengenai kejadian yang sesungguhnya. Ya, kita nanti akan lihat lagi ya seperti apa untuk kelanjutan kasus Pina dan Eki ini yang belum terungkap, apalagi orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian ini masih dalam pencarian. Bahkan yang dirilis baru 3, sebenarnya 4, yang mana yang satu lagi yang tidak dirilis adalah Panji. Apakah Panji ini adalah Peggy yang samarannya juga atau berbeda? Kan ini juga masih membingungkan ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kasus ini cepat selesai.